Sheriff memberitahu saya bahwa kejadian pernah terjadi 4 tahun lalu di daerahnya. Cibiran terpancar dari matanya. Itu bukan alasan. Mereka seharusnya tahu bertindak seperti apa. Emily tiba-tiba menghentikan pembicaraannya. Bertindak seperti apa yang Anda maksud? Tanya Zender. Tindakan pengamanan di tempat kejadian. Polisi bekerja 101. Emily mengalihkan pandangannya. Saya telah menikah dengan seorang polisi selama 5 tahun. Saya tahu itu seharusnya menjadi acuan dasar bagi mereka. Lalu, bagaimana ketika sheriff itu tiba? Tanya Zender. Salah satu dari mereka, deputi yang lebih tua itu memang cukup teratur saat itu. Sheriff Greer berada di tempat kejadian dan kemudian berbicara kepada saya. Ia menanyakan apa yang telah saya lihat. Ketika sheriff itu mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan bunuh diri, saya terperangah. Saya tidak setuju dengan pernyataan sheriff itu. Lalu saya bertanya, apakah sheriff melihat bekas darah dari tubuh yang diseret dari kamar tidur keluar? Dia bilang, itu bisa saja dari jejak Sean yang berjalan dari luar. Atau mungkin dia memindahkan Lindsay. Kamu memperhatikan simbol di dahi Sean? Tanya Zender. Ya, ketika saya bertanya kepada sheriff tentang hal itu, dia mengatakan kepada saya bahwa saya sedang mempengaruhi sheriff untuk berpikiran bahwa itu adalah kejahatan rasial. Dia mengatakan mungkin Sean telah melukai dirinya sendiri saat membunuh Lindsay. Saya merasa kesal dengan sifat sheriff itu. Saat itulah saya mencoba menelepon kantor FBI Portland. Saya senang Anda melakukannya, kata Zender padanya. Jika Anda tidak menelepon kami mungkin akan diberitahu 1 atau 2 hari lagi. Apakah kamu sudah berbicara dengan deputi pertama? Tanya Emily. Rekan saya saat ini sedang mewawancarai para deputi di kantor sheriff. Zender melanjutkan memeriksa daftar pertanyaan untuk Emily. Apakah Anda mengenal seseorang yang ingin menyakiti keluarga Peach? Tanya Zender. Tidak, jawab Emily dengan tegas. Mereka belum lama tinggal di sini, tetapi warga kami langsung menyambut mereka. Mereka membawa semangat ke kota ini. Mereka adalah pasangan yang sangat lucu. Dan Lindsay betah tinggal di sini, ujar Emily. Dari kota mana mereka pindah? Tanya Zender. Portlandia. Saya tidak yakin di mana tempatnya. Saya pikir keluarga Sean masih tinggal di sana. Saya tidak tahu tentang keluarga mereka. Dahinya berkerut saat dia berpikir. Saya tidak ingat mereka membahas tentang keluarganya. Saya tidak mencari tahu. Apakah Anda teman terdekatnya di kota ini? Tanya Zender. Emily mengerutkan kening. Emily berpikir bahwa adiknya yaitu Madison yang berteman dekat dengan mereka. Gumam Emily. Zender melirik foto lama terlihat ada 3 bersaudara. Emily terlihat mencolok sebagai wanita yang berambut coklat di antara 2 saudara perempuannya yang berambut pirang. Gadis terkecil yang berpose melentangkan tangannya dengan lebar dan dagunya terangkat seolah-olah dia menginginkan foto itu untuk dirinya sendiri. Tangan Emily berada di pinggangnya. Kakinya panjang dan kurus. Sudah terlihat bahwa dia akan tumbuh menjadi wanita yang tinggi. Senyum kakak perempuan tertua terlihat malu-malu. Tatapannya terkunci pada fotografer. Di mana adikmu yang lain? Tanya Zender. Emily menoleh untuk melihat foto itu. Zender merasa dia melakukannya untuk menghindari kontak mata dengannya, bukan untuk menyegarkan pikirannya tentang saudara perempuannya. Saya tidak tahu, jawab Emily. Rasa penasaran menyergap pikiran Zender. Nada suaranya datar, hilang dan jarak terbentuk di antara mereka berdua di kantor kecil itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Emily akhirnya memalingkan pandangannya dari foto itu. Setelah lama terdiam. Tara meninggalkan kota sekitar 20 tahun yang lalu. Kami belum mendengar kabar darinya sejak itu, jawab Emily. 20 tahun? Tidak ada kontak sama sekali? Tanya Zender. Zender melihat kembali ke foto itu, dan tatapan malu-malu Tara sekarang terasa ditunjukkan kepadanya. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Tanpa beranjak dari kursinya, Emily menarik gagang pintu dan membuka pintu dengan mudah. Seorang remaja laki-laki mengintip dari balik pintu, dan rambutnya jatuh menutupi matanya. Dia menyibakannya dan memusatkan pandangannya ke Emily. Hei, sesuatu terjadi pada mobilmu di belakang, ujar laki-laki itu. Kekhawatiran terlihat dalam nada suaranya. Remaja itu meringis.
Sepertinya mereka melubangi banmu." "Melubangi lagi?" ujar Emily. "Sialan." Emily melompat berdiri dan meraih dompetnya. "Kita harus menyelesaikan ini nanti, Agen Wells. Saya pikir kami telah melalui sebagian besar dari apa yang terjadi pagi ini," gumam Emily. "Panggil aku Zender." Dia berdiri. "Aku ikut denganmu." Zender merasa bahwa urusannya belum selesai dengan Emily Mills. Ketika sampai di parkiran, Emily memandang mobilnya. Kemarahan mengguncang Emily saat dia menatap 2 ban kempes di Hondanya. Dia menarik tudung mantelnya untuk menghindari hujan dan menyembunyikan kemarahan dari Zender. 2 minggu lalu, 4 ban kempes. Dan sebelum itu, jendela penumpang pecah. "Apalagi yang akan terjadi hari ini?" ujar Emily. Dia ingin pulang dan beristirahat. Dia sudah cukup mengalami banyak trauma. Emily menarik nafas. Dia fokus pada masalah di depannya. Jika terus memikirkan Lindsay dan Sean, dia akan menderita, pikir Emily.